matiin aja. Oke. Hi everyone. Sambil kerja aja kali ya. Oke. Sekarang Ayang lagi ngedit video untuk pembelajaran ASN. So, tiba-tiba Ayang kepikiran untuk sepertinya Ayang akan lumayan rutin buat video setiap malam sebagai mungkin bisa dibilang refleksi gitu ya. Karena kalau journaling, mohon maaf, kayak belum sampai ke tahap journaling ya, tapi I need to gimana ya, kayak mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sangat liar ini begitu. Okay? So sampai di stage ini Ayang merasa sangat bersyukur bahwa Ayang ternyata Allah tuh bener-bener melimpahkan Ayang dengan penuh berkat. Salah satunya adalah dikelilingi oleh orang-orang yang really care about me gitu. Cuman ada ya, kayaknya tiap hari deh Ayang merasa Ayang pakai mic gak sih, kayak tar dulu, aku ini punya mic loh guys, aku lupa, biar lebih jelas aja suaranya ya. Bentar, kita pasang dulu. Alright, ternyata dia baterainya habis, jadi harus dicas dulu, but it's okay. So Ayang merasa bahwa kenapa ya, gak kenapa sih, salah sendiri ini mah gitu. Kayak at the end of the day, setiap harinya Ayang selalu merasa Ayang membuat kecewa banyak orang gitu, bahkan orang-orang yang sayang sama Ayang, yang ya put their life for me gitu. Padahal sesimpel ngambil laundry doang, tapi karena terlalu asik menyendiri jadinya kesorean, dan akhirnya kan tempat laundrynya sudah tutup ya gitu. Dan juga Ayang merasa Ayang gak berdaya saat gak bisa mandiri, terutama mandiri dalam hal finansial. Dan kenapa ya, astagfirullahaladzim, maaf, maksudnya bukan gimana ya, Ayang gak menyalahkan kehendak Allah gitu ya, atau misalnya apa sih sobat lah, pokoknya mah Ayang gak menyalahkan Allah sama sekali. Ayang merasa ini adalah salah Ayang karena pertama Ayang selalu terburu-buru gitu. Ayang merasa bahwa
Ayang nggak cukup kompeten untuk bisa bekerja di tempat yang bonafit gitu, yang at least gajinya besar, at least gajinya UMR gitu ya, bisa minimal bisa menghidupi diri sendiri lah aslinya gitu. Dan endingnya Ayang selalu berakhir di tempat-tempat yang punya gaji buat jajan aja, sekali duduk tuh habis gitu istilahnya. Bahkan orang-orang nggak percaya kalau misalnya gaji Ayang segitu, kayak tuh ada satu satu fase dimana Ayang sampai dibilangin gini, katanya Ayang terlalu boros, simpen dong gajinya. Maksudnya ya oke, Ayang kan nggak ngeluarin biaya apa-apa, bahkan buat kuliah aja tuh masih dibayarin gitu, istilahnya gitulah ya. Tapi dia lupa gaji Ayang 300.000. Ayang nggak mempermasalahkan 300.000-nya. Ayang ngerasa bahwa ya Allah menempatkan Ayang di tempat yang Ayang passionate di situ. Meskipun kalau misalnya dilihat dari nominal uang gajinya kecil sekali, tapi Ayang merasakan rezeki itu mengalir dari, bukan dari apa namanya, bukan dari gaji aja gitu, tapi kemudahan-kemudahan yang Ayang dapatkan dalam hidup, keberkahan gitu. Terus rasa apa ya, kalau mau bilang mungkin dihormati sama orang gitu kan. Rasanya kayak membuka luka lama. Tiba-tiba Ayang merasa Ayang gak berdaya, Ayang merasa Ayang mengecewakan banyak orang, Ayang menyusahkan gitu ya. Karena itu, karena enggak kalau mau dibilang financially freedom tuh masih jauh kali ya, tapi lebih ke financially independent. And select intinya Ayang merasa kalau Ayang tuh
sangat tidak bisa membanggakan banyak orang, dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri Ayang. Juga nyusahin dan merasa tidak punya value apa-apa gitu. At least kalau misalnya Ayang bisa bekerja di tempat yang lebih bonafit, yang ya misalnya kayak perusahaan gede gitu yang ngasih gajinya gede gitu loh. Cetek banget sih emang. Ayang merasa Ayang terpatri dengan nominal uang, tapi itu yang Ayang rasakan dari perlakuan ibu dan bapak juga. Mereka lebih, mungkin di samping itu memang karena dia anak yang penurut gitu ya, nggak pernah macem-macem dan gimana-gimana gitu. Tapi ya karena dia juga mendedikasikan hidupnya untuk membiayai keluarga ini gitu. Mungkin bisa dibilang kayak 60%, 50-60%-nya itu biaya hidup semua dari dia gitu. Ayang nggak menyalahkan itu. Ayang tahu seberapa berat pasti kerjaan dia di sana gitu, dengan hektiknya pulang pergi naik kereta, capek, berangkat gelap pulang gelap, terus belum juga memenuhi target pekerjaan gitu. Ayang sekarang ada di posisi yang coba ada satu lagi anggota keluarga, yaitu Ayang yang punya pekerjaan kayak gitu, punya penghasilan seperti itu gitu. Mungkin Ayang enggak akan nyusahin. Terus juga bisa bantu. Itu tapi kalau misalnya mau bicara soal karir gitu ya, Ayang tuh selalu mendapat pertentangan untuk jangan jadi profesi lain gitu. Padahal menurut Ayang maksudnya kalau Ayang sih kerja apa aja gitu, cuman Ayang merasa ada intervensi bahwa jangan kerja yang lain, udah jadi guru aja, katanya gitu. Oke, Ayang turutin. Pada saat nganggur, Ayang berhenti untuk cari kerja di tempat-tempat yang umum gitu, kayak perusahaan-perusahaan dengan jabatan-jabatan yang di bawah gitu, karena Ayang merasa kapabilitas Ayang ada di situ gitu. Tapi nggak dibolehin kan.
ibu sama bapak pengen Ayang jadi guru. Katanya meskipun gajinya kecil, tapi ketelah tuh kayak dipandang gitu loh, kayak ada semacam apa ya, status sosial. Nah itu gitu. Makanya dengan advice itu Ayang berpikir bahwa ada tawaran lagi masuk ke PAUD, maka Ayang terima gitu. Selain itu juga Ayang mikirnya daripada nganggur terus gitu, kayaknya lebih nggak worth it lagi gitu kan, untuk bisa diem aja kayak gini gitu, nggak ada pergerakan apa-apa gitu. Kayaknya lebih baik Ayang punya kegiatan meskipun ya udah gitu, dan juga Ayang enjoy gitu ngerjainnya, karena pekerjaan yang sebenarnya udah yang apa namanya, kuasai gitu untuk handling dan sebagainya juga. Tapi tiba-tiba Ayang enggak sama sekali, Ayang enggak menyalahkan, cuman maksudnya kayak di cerita ini tiba-tiba Ayang besok interview bla 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 di saat orang-orang upacara Hardiknas. Ayang interview kerja dan langsung disuruh kerja saat itu juga. Ayang merasa juga ini adalah salah satu doa Ayang gitu sama Allah, yang Ayang merasa kok Ayang oke, memang Ayang gini-gini aja. Sampai orang-orang nanya gitu kayak, Ayang ngapain ke PAUD lagi, udah berhasil lepas ngapain ke PAUD lagi gitu. Kayak udah bisa lepas dari kandang buaya terus tiba-tiba masuk lagi, blow on banget gitu kan. Kayak kalau dia jatuh ke lubang yang sama selalu berkali-kali gitu. Ayang merasa Ayang udah cukup udah cukup gitu, enggak nurutnya sama ibu sama bapak, membangkangnya itu. Ayang merasa Ayang pengen nurut gitu sekarang. Ayang lakuin semuanya gitu. At least kalau Ayang gak berguna pun Ayang nurut gitu. Tapi tetap aja Ayang merasa Ayang gak capable untuk berada di mana. Ayang merasa Ayang tertinggal banget gitu di usia sekarang. Ayang masih mencari, belum jadi apa-apa gitu. Ayang juga merasa langkah Ayang terbatas gitu.
Tapi bagian ayang cuma pengen nurut doang. Ayang cuma pengen nurut doang. Ayang juga pengen bantu. Ayang merasa proses ayang masih panjang untuk bisa bantu. Ayang merasa ayang ngejar waktu. Ibu sama bapak udah tua. Bulan Februari nanti bapak pensiun. Ayang gak bisa kayak gini terus. Kalau kayak gitu nanti kasihan juga tete dede, maka bebannya akan jadi 100% menghidupin keluarga ini. Ayang gak mau kayak gitu. Ayang juga pengen berguna sampai ayang merasa mati langkah. Ayang merasa stuck. Ayang nggak tahu mau gimana sebenarnya. Ayang tahu apa yang mau ayang lakuin. Ayang tahu ayang mau pergi kemana. Ayang tahu ayang harus lari kemana. Tapi ayang merasa stuck aja gitu, kayak mati langkah. Ayang tahu ayang sedang mencoba diselamatkan dari dunia luar sama bapak dengan cara yang kayak gini. Ayang sadar betul, tapi ayang merasa kalau enggak dari sekarang nanti akan lebih kesusahan lagi gitu. Umur ayang juga nggak muda lagi. Ayang hampir 30 tahun. 2 tahun lagi ayang 30 tahun. Terus ayang belum ngapa-ngapain. Terus juga semester depan ayang udah mulai tesis. Ayang mau jadi apa ya? Selamanya jadi anak manja.
pelajaran. Di saat-saat seperti ini, saat Ayang gak berdaya, Ayang merasa karena Ayang kurang capable untuk bisa ada dimanapun gitu. Ayang merasa Ayang harus meningkatkan value dengan belajar gitu, dengan belajar lagi gitu. Tapi di saat udah belajar nggak ada yang berubah ternyata. Tapi yang ada di otak Ayang adalah gimana caranya Ayang harus bisa belajar supaya nanti bisa lebih baik lagi. Tapi Ayang nggak belajar. Lebih tepatnya Ayang nggak tahu belajar buat apa jadinya. Ternyata 2 langkah di depan itu yang Ayang pikir Ayang bisa melangkah ke depan dengan belajar itu, ternyata gak terjadi apa-apa. Ternyata enggak melangkah juga. Ternyata Ayang cuman badan Ayang cuman ketiup angin doang, dan nothing happened. Sekian, dadah. 28 menit anjir.